Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrianto, salah satu mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Blue. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari 7 habits, yaitu habits ketiga, put first, think first. Baik, check it out. Jadi, put first, think first adalah kebiasaan yang mengajarkan kita untuk hidup lebih teratur, efektif, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar memiliki nilai jangka panjang dalam hidup kita. Banyak orang yang tahu apa yang penting dalam hidupnya, tetapi tidak semua orang mampu menjalankan atau menjalani hal yang menurutnya penting dalam hidupnya, yaitu tidak mengatur kehidupannya agar tindakan sehariannya itu berjalan dengan nilai dan tujuan tersebut. Disinilah habits ketiga ini memainkan peran terbesar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menjalankan kebiasaan. Secara sederhana, put first, think first atau habits ketiga ini yaitu berarti menempatkan hal-hal yang penting sebagai prioritas di dalam hidup. Hal penting itu tidak selalu sesuatu yang mendesak. Jadi menurut Covey menekankan bahwa orang yang efektif bukan orang yang sibuk, melainkan mampu memprioritaskan hal-hal yang menurutnya penting dalam hidupnya, yaitu dengan menolak gangguan atau distraksi dari luar, dan konsisten dalam menjalankan hal-hal yang menurutnya bernilai tinggi meskipun itu tidak mendesak. Biasanya ini berhubungan dengan rencana jangka panjang, nilai hidup, prinsip, dan pertumbuhan diri. Covey memperkenalkan 4 kuadran untuk mengelola waktu dan prioritas dalam menjalankan kegiatan sehari. Model ini sangat terkenal dan menjadi inti dari habits ketiga ini. Yang pertama itu kuadran pertama, yaitu penting dan mendesak. Biasanya berisi deadline yang ketat, krisis atau masalah yang tiba-tiba muncul, pekerjaan yang darurat, ataupun aktivitas yang harus segera diselesaikan. Misalnya kita diberi jangka waktu dalam menyelesaikan tugas itu 3 jam setelah diberikan. Itu adalah kegiatan atau tugas yang mendesak yang harus segera diselesaikan. Orang yang hidup terlalu lama di kuadran 1 ini cenderung dapat menimbulkan stres, lelah, karena energinya terkuras untuk segera menyelesaikan tugas yang segera deadline itu. Dan kedua yaitu penting namun tidak mendesak. Jadi kuadran kedua ini merupakan inti dari habit ketiga. Isinya itu bisa berupa tentang perencanaan jangka panjang, pengembangan di dalam diri, mempelajari skill baru, membangun strategi, membangun hubungan, ataupun aktivitas sosial atau aktivitas spiritual lainnya. Biasanya dalam kuadran kedua ini kita dapat memikirkan tentang apa yang menurut kita penting, dan itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita memiliki banyak waktu untuk mengefisiensi dalam menyelesaikan rencana kita dalam jangka panjang ini. Kuadran kedua itu tidak mendesak, tetapi sangat bernilai untuk masa depan kita. Disinilah kualitas hidup dapat meningkat. Kuadran yang ketiga yaitu tidak penting tapi mendesak. Biasanya berisi permintaan orang lain, meeting yang tidak penting, telepon yang tidak relevan, ataupun tugas yang sebenarnya bisa didelegasikan. Jadi dalam kuadran ketiga ini yaitu sesuatu yang menurut kita personal itu tidak penting, tetapi menurut orang lain itu harus segera diselesaikan, dan itu adalah sesuatu yang mendesak, seperti perintah dari pimpinan yang mengharuskan kita menyelesaikan hal-hal yang seharusnya dia selesaikan sendiri, seperti itu.
Banyak orang yang terjebak dalam kuadran ini karena terpengaruh oleh tekanan atau desakan dari orang lain yang mengharuskannya menyelesaikan masalah tersebut. Padahal sebenarnya tidak ada pun sesuatu yang berarti dalam hidupnya meskipun dia menyelesaikan hal ini, dalam hidupnya. Kuadran yang terakhir atau kuadran yang keempat tidak penting dan juga tidak mendesak, yaitu biasanya berisi tentang hal yang kita menunda-nunda, bermain HP, gadget yang tidak terkendali, kecanduan hiburan, ataupun mengisi waktu kosong tanpa tujuan. Jadi dari ketiga kuadran ini, kuadran keempat adalah kuadran yang cenderung sangat tidak produktif karena memang berisi dengan hal-hal yang tidak mengharuskan kita untuk menyelesaikan sesuatu secara cepat dan juga tidak prioritas. Jadi kuadran ini bisa dibilang membuang-buang waktu tanpa memberi nilai kita yang berarti di dalam hidup. Jadi walaupun orang tahu hal apa yang penting dalam hidupnya, tapi mengapa sih orang sering mengabaikannya? Nah, adapun penyebabnya yaitu karena yang pertama, hal mendesak terasa lebih menekan atau memaksa kita, seperti tugas deadline, masuk motif gadget, dan permintaan orang yang membuat kita harus merespon hal tersebut segera mungkin. Yang kedua yaitu kurangnya memanajemen diri sendiri, seperti kesadaran ada tapi disiplin lemah. Contohnya seperti tahu olahraga itu penting tapi memilih untuk rebahan aja. Yang ketiga yaitu tidak punya tujuan yang jelas. Nah, jika seseorang tidak tahu arah hidupnya mau dibawa kemana, ia akan cenderung untuk mengikuti arus. Yang keempat yaitu tidak bisa berkata tidak. Orang yang cenderung seperti ini yaitu tidak enakan menolak permintaan orang lain, dan akhirnya waktu yang dimilikinya itu habis dengan hal-hal yang tidak penting. Yang kelima yaitu tidak punya pencapaian harian ataupun mingguan, seperti jadwalnya kosong, kegiatannya kosong, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada kenyamanan. Nah, karena kita sering berada di zona nyaman, akhirnya kita untuk takut keluar dari zona itu dan mencoba hal baru, akhirnya kita terbawa arus dan menjadi nyaman dengan hal itu. Sertanya kita tidak memikirkan lagi tentang apa itu kerja keras, ketekunan ataupun kesabaran. Dalam bukunya Covey mengajarkan 3 keterampilan penting dalam menjalankan habits ketiga ini, yaitu dengan memanajemen waktu dan prioritas, disiplin eksekusi, itu tidak bergantung pada mood, tapi kita bertindak dan memilihnya sebagai hal yang penting. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu kemauan kita untuk mengatakan tidak. Kebiasaan ini sih bisa dibilang butuh keberanian ya, untuk sering mengucapkan tidak, karena itu dari pembiasaan diri kita yang selalu mengiyakan permintaan orang lain. Manfaat apabila kita menerapkan habit ketiga ini itu bisa dibilang banyak sih benefitnya. Yang pertama itu bisa dibilang hidup terasa lebih tenang dan teratur. Kita tidak lagi dikejar oleh deadline ataupun dipaksa untuk menyelesaikan sesuatu. Yang kedua yaitu produktivitas kita itu jauh lebih meningkat. Kita lebih rajin dalam bekerja dan menghasilkan sesuatu. Yang ketiga itu hubungan kita menjadi lebih baik, terutama terhadap orang lain, karena kita betul-betul meluangkan waktu kita untuk banyak-banyak berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat itu arah hidup jauh lebih jelas, karena tindakan seharian kita memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yang kelima itu kesehatan fisik dan mental jauh lebih stabil,
dapat mengatur waktu istirahat ataupun olahraga dan lain. Yang terakhir yaitu pertumbuhan diri yang konsisten, karena kita rutin membaca, belajar, dan mengembangkan skill-skill baru. Jadi kesimpulannya, pada habits ketiga ini, put first thing first adalah kebiasaan yang mengubah cara kita dalam menjalani hidup. Kebiasaan ini membantu kita untuk lebih fokus, mengabaikan hal yang tidak bernilai, menolak distraksi, ataupun mengambil tindakan yang lebih konsisten. Ketika diterapkan, habit ini memberikan kebebasan besar, kebebasan dari kesibukan yang tidak jelas dan tidak bermakna dalam hidup kita, dan menjauhkan kita dari tekanan. Nah, dalam menjalani hidup, tujuan yang lebih kita pilih sendiri agar lebih berarti dalam hidup ini. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan tentang habits ketiga ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan